Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih, dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus 26 Mei 2022. Terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 11, dan bacaan atau epistel dari kitab Mazmur pasal 68 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Diikat oleh topik atau tema menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, Gabe sitidangini Kristus tusadok portibion. Saya baca untuk kita, mari Bapak Ibu dan saudara-saudara simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 11 adalah Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga 26 Mei 2022. Mengambil tema atau topik menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Gabe sitidangini Kristus tu sadok portibion. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Saudara, setelah Yesus bangkit, Yesus berulang-ulang kali menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Dan kesempatan waktu 40 hari itu digunakan oleh Yesus untuk membuktikan dirinya bahwa dia benar-benar telah bangkit dari antara orang mati. Dan sungguh-sungguh hidup. Dalam masa-masa pembuktiannya ini bahwa dia sungguh hidup, juga Yesus melakukan tanda-tanda, bukti-bukti, dan mujizat untuk meyakinkan murid-murid dan orang banyak yang percaya kepadanya tentang kebangkitan Yesus. Dalam masa 40 hari setelah kebangkitan Yesus itu, hidup Yesus sungguh berbeda dari hidup sebelum mengalami kematian dan kebangkitan.
Hidup Yesus setelah bangkit tidak lagi dibatasi oleh ruang, gerak, dan waktu. Yesus bisa datang tiba-tiba di suatu ruangan meski semuanya tertutup, terkunci, rapat-rapat. Sebagaimana dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sambil mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Setelah bangkit, tidak ada lagi pencobaan-pencobaan, serangan-serangan dari orang Yahudi yang berupaya mengalahkan Yesus. Dan setelah masa 40 hari itu, Tuhan Yesus mengumpulkan dan membawa murid-murid itu dan orang-orang percaya kepadanya keluar kota sampai dekat Betania hingga tiba di Bukit Zaitun. Di saat-saat inilah murid-murid Yesus ini mengajukan sebuah kerinduan yang sudah lama terpendam di dalam hidup mereka dalam bentuk pertanyaan dan sekaligus sebagai permohonan agar kiranya Yesus mau memulihkan kerajaan Israel. Mereka mengatakan, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Mereka berani memohonkan pemulihan kerajaan Israel karena mereka melihat fakta bahwa keadaan Yesus sudah sangat berbeda saat ini dari saat-saat sebelum kebangkitannya. Mereka lebih yakin bahwa setelah kebangkitannya ini, Yesus memiliki kuasa yang jauh lebih kuat sehingga permohonan dan permintaan ini mereka ajukan. Tetapi Yesus meresponi mereka dengan mengatakan, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Kalimat Yesus ini mengandung arti bahwa soal masa atau waktu pemulihan kerajaan Israel itu bukan urusan murid-murid. Itu adalah urusan dan wewenang dari Allah sendiri. Jadi ada hal-hal yang patut dipertanyakan dan ada yang tidak patut dipertanyakan kepada Tuhan. Yesus mau agar murid-murid itu bijak dalam mengajukan permintaan atau permohonan kepada Tuhan Allah. Seterusnya, Yesus membekali dan memberikan pesan yang terakhir kepada murid-murid itu untuk menjalankan tugas dan misi yang harus diemban berikutnya. Pada ayat 8, Yesus mengatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria sampai ke ujung bumi." Pada pesan yang diberi Yesus ini terdapat beberapa unsur penting yang harus dialami dan dijalankan oleh murid-murid dan orang-orang percaya, yakni murid-murid dan orang-orang percaya akan mendapatkan kuasa, yakni power rohani yang sangat-sangat dibutuhkan dalam pelayanan. Syarat agar mendapatkan kuasa, power rohani ini tidak mudah Bapak Ibu. Tetapi syaratnya adalah kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi bukan kepintaran, kehebatan, dan kemampuan kita yang harus diandalkan untuk mendapatkan kuasa ini. Tetapi oleh Roh Kudus, jamahan Roh Kudus itulah yang menentukan. Dan setelah mendapat kuasa, maka isi tugas berikutnya adalah menjadi saksiku, kata Tuhan, yakni saksi dari semua pekerjaan-pekerjaan Yesus, baik selama dia masih di bumi ini maupun sesudahnya. Saksi perbuatan Allah yang besar. Dan adapun ruang lingkup tugas yang diemban oleh semua murid-murid dan orang percaya sepanjang zaman adalah meliputi Yerusalem, seluruh Judea, dan Samaria hingga sampai ke ujung bumi ini. Setelah berkata demikian, Tuhan Yesus mulai terangkat ke sorga. Murid-muridnya terheran-heran melihat Tuhan Yesus naik ke langit. Mulai tertutuplah oleh awan, kemudian hilang dari pandangan mata mereka. Sementara mereka atau murid-murid itu termangu-mangu menatap ke langit. Tiba-tiba ada dua orang yang berpakaian putih, yaitu malaikat Tuhan yang berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea,
Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ayat 11. Saudara, menurut Injil Lukas pasal 24 ayat 52 dan 53, murid-murid itu sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan berdoa memuliakan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi dari khotbah kita. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Dalam ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus 26 Mei 2022. Apa pengajaran dari khotbah ini bagi kita? Dihubungkan dengan topik minggu, menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Gabe sitidang ini Kristus tu sadok portibion. Pertama, khotbah ini mengajar kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, paling tidak 3 arti dan makna kenaikan Tuhan yang harus kita yakini, percayai. Mari kita lihat satu persatu. Makna pertama, ketika Yesus naik ke sorga, dia kembali kepada kealahannya yang sempurna. Kenaikan Yesus membuktikan bahwa Yesus tidak lagi terikat pada dimensi alamiah kemanusiaan, dimensi ruang, gerak, dan waktu. Ketika masih di dunia sebagai manusia biasa, Yesus masih menghadapi berbagai tantangan, penderitaan, pergumulan, pukulan, dan mencapai klimaksnya pada salib. Sekarang semua itu sudah berakhir. Semua yang berbau keduniaan sudah berakhir dari Yesus. Ketika Yesus sekarang naik ke sorga, Yesus kembali menjadi Raja. Dan Tuhan yang menguasai baik sorga maupun alam semesta bumi ini. Jadi agama Kristen, Bapak, Ibu, lahir dari penguasa sorga yang menjadi manusia di dalam diri Yesus. Dan pendiri agama seperti ini jelas hanya ada pada agama Kristen saja. Makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga kedua, karena Yesus sudah ada di sorga, maka kita memiliki pembela agung dan telah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Saudara, dengan demikian kenaikan Yesus ke surga ini adalah penghiburan, penguatan, atau dalam bahasa Batak Toba, apul-apul ini, Bapak, Ibu, yang harus melahirkan sukacita bagi kita. Pada Yohanes pasal 12 ayat 32 dituliskan, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepada aku. Siapa yang akan ditarik oleh Yesus datang kepadanya ke sorga itu? Yaitu semua orang-orang percaya kepadanya. Siapa lagi? Mereka yang ketika mengalami pencobaan, penderitaan karena imannya selama di bumi, tetapi bertahan setia sampai akhir. Sebagaimana Wahyu pasal 2 ayat 10. Mereka ini akan ditarik ke sorga. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Di dunia ini ada banyak orang-orang percaya yang mengalami berbagai tekanan, penindasan, bahkan dikucilkan, diteror, dilecehkan, menderita, korban ketidakadilan, marsikor-sikor karena imannya dan keteguhannya mengikut Kristus. Tetapi nanti sesuai dengan perkataan Yesus di sini, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pesta kenaikan Yesus ini membuat semua orang percaya semakin memiliki konsistensi iman, memiliki pengharapan yang semakin kuat kokoh, menjadi setia sampai mati. Jangan pernah putus asa, mendelay frustrasi meski harus menderita karena imannya. Makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang ketiga. Peristiwa kenaikan Yesus adalah fakta sejarah, histori, disaksikan oleh para murid dan orang-orang percaya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, peristiwa kenaikan Yesus itu bukan cerita, apalagi rekayasa atau dongeng, legende yang dibuat-buat oleh murid-murid dan orang-orang percaya di gereja mula-mula. Oh, bukan.
Tidak sama sekali Bapak Ibu. Tidak sama dengan cerita-cerita dongeng orang-orang yang bisa terbang ke kayangan, ke surganya, atau ke planet lain yang ada pada film-film kartun. Tidak sama dengan cerita-cerita kerasakti yang dikenal di Cina yang bisa terbang dengan menggunakan awan. Tidak sama juga dengan cerita seorang yang bernama si Aji Sabola atau si Soroniari yang naik ke atas, tanda kutip atas, Tubanua Gijang menemui Mula Jadi Nabolon untuk mengubah nasib dan sibarannya yang jelek itu. Kenaikan Yesus ke surga adalah fakta sejarah, peristiwa historis yang benar-benar terjadi. Ada saksi mata yang melihat peristiwa ini, yakni murid-murid dan orang-orang percaya. Semoga tidak ada di antara kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang tidak percaya lagi, yang masih menyaksikan kebenaran kenaikan Yesus Kristus ke surga ini. Inilah pengajaran pertama yang harus kita ketahui. 3 fakta-fakta tentang kenaikan Yesus ke surga. Pengajaran yang kedua, Yesus naik ke surga. Di manakah surga itu? Di mana surga itu? Ada 2 penjelasan. Penjelasan pertama, surga berada di sebelah kanan Allah. Saudara, kita menemukan sebutan sebelah kanan Allah ini dalam referensi atau sumber-sumber penting, yakni pada rumusan iman rasuli kita bagian kedua. Di sana dituliskan, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tiap minggu iman rasuli ini kita sebutkan, Bapak Ibu. Kita temukan juga dalam Efesus pasal 1 ayat 20. Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Saudara, apa artinya dan di manakah sebelah kanan Allah itu? Ya, bukan berarti bahwa Allah punya tangan kanan dan tangan kiri. Sebab Yohanes 4 ayat 24 sudah mengatakan, Allah itu roh. Tentu kalau dia roh, tidak memiliki tangan kanan atau tangan kiri. Jadi, sebutan sebelah kanan Allah merupakan gambaran antropomorfis, gambaran kemanusiaan yang menunjuk kepada kekuatan, kuasa, kemuliaan yang dimiliki oleh Tuhan. Mazmur 118 ayat 15 dan 16 mengatakan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebutan sebelah tangan kanan Allah menggambarkan keunggulan, kehebatan, keperkasaan, victor, pemenang. Tuhan itu adalah pemenang. Pada Keluaran 15 ayat 6 dituliskan, tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Jadi kesimpulan kita, Bapak Ibu, sebutan tangan kanan Allah menggambarkan kuasa, kekuatan, dan kehebatan Allah. Yesus kembali sekarang dalam khotbah ini kepada kekuatan, kesempurnaan, kemahakuasaannya. Penjelasan kedua, di manakah surga itu? Pada Efesus 1 ayat 20-21 ditulis, dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama. Bapak Ibu, jadi surga itu tidak terhampiri oleh manusia. Pikiran kita, otak kita, akal budi kita, ilmu pengetahuan, teknologi yang dimiliki oleh manusia tidak mampu menjangkau, menghampiri surga. Tidak ada satu alat teknologi bagaimanapun canggihnya yang bisa menembus hingga ke surga. Sebagaimana telah dicoba oleh Yuri Gagarin dengan pesawat supersoniknya tercanggih yang dimiliki Rusia tahun 1960-an. Yuri Gagarin mengatakan, saya sudah keliling langit, tetapi saya tidak menemukan surga. Hanya satu mesin alat yang bisa menjangkau surga itu apa? Yakni mesin jet supersonik iman. Inilah yang harus kita miliki, Bapak Ibu.
lewat iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, maka kita akan mampu menembus sorga sebagai tujuan akhir perjuangan hidup iman kita, hingga kita bersama-sama dengan Bapa Surgawi dan Yesus yang sudah ada di sorga. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Itu pengajaran yang kedua. Pengajaran yang ketiga, Yesus akan datang kedua kalinya. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, pada ayat 11b dituliskan, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara, ini berita yang sangat penting. Dia pergi untuk kembali lagi. Kalau Yesus pergi dan akan kembali lagi ke bumi kita ini, maka di saat Yesus pergi itu, dia meninggalkan bagi kita tanggung jawab. Apa tanggung jawab yang diberikan, dipesankan oleh Yesus bagi kita? Dalam rangka kedatangannya kembali kedua kalinya, kita diminta untuk bersiap-siap, untuk menyambutnya secara besar-besaran. Pada kedatangannya yang pertama dahulu, Yohanes Pembaptislah yang mendahului dan yang berseru-seru agar bangsa Yahudi menyambutnya. Tetapi pada kedatangannya yang kedua kali kelak, kita semua orang percayalah yang menyambutnya. Kitalah sekarang yang harus berseru-seru meniru Yohanes Pembaptis itu, agar semakin banyak orang yang menyambut kedatangannya kedua kalinya. Bagaimana Bapak Ibu, saudara-saudara? Maukah kita dipakai oleh Tuhan berseru-seru agar semakin banyak yang bersiap-siap menyambut kedatangan Yesus kedua kalinya, meskipun kita sama sekali tidak tahu kapan hari dan waktunya? Kita tidak boleh berpangku tangan. Dan jangan terpesona, termangu-mangu, terheran-heran, hanya melihat ke langit saja. Seperti murid-murid itu, kita harus berbuat. Setidak-tidaknya mempersiapkan diri kita sendiri dan keluarga kita sendiri, serta teman-teman dekat kita. Apa yang harus kita lakukan? Kedua, sebelumnya pada ayat 8, Yesus berpesan, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, ini yang harus kita lakukan. Yang kedua, menjadi saksi Kristus. Bagaimana menjadi saksi Kristus? Menjadi saksi Kristus itu, Bapak Ibu, bisa kita lakukan lewat berbagai-bagai cara. Ya, bisa dengan pemberitaan dan pengajaran firman Allah lewat khotbah-khotbah yang kita sampaikan. Bisa juga kita lakukan dengan perbuatan-perbuatan tangan kita, dengan perilaku-perilaku yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan, dan bahkan perilaku menjadi khotbah yang berharga di hadapan Tuhan dan buat sesama kita. Bersaksi bisa juga kita wujudkan lewat apa yang ada pada kita. Ada harta, ada kekayaan, ada uang yang kita miliki, atau berbagai-bagai talenta yang dapat kita sumbangkan kepada gereja, kepada ibadah, kepada sesama kita. Bersaksi bukan saja hanya dilakukan oleh para pemangku jabatan gerejawi, sintua, pendeta, diakones, bibelfro, dan pejabat-pejabat lainnya. Semua kita, Bapak Ibu, yang sudah menerima keselamatan dari Kristus, semua kita terpanggil menjadi saksi-saksi Kristus. Kita menjadi saksi di tengah-tengah keluarga, di antara sesama pekerja kantor, sebagai pekerja negara, di pemerintahan, dan lain-lain. Di sana kita menjadi saksi. Seorang pengusaha misalnya, pebisnis, par 33 akan menjadi saksi Kristus ketika mereka sungguh-sungguh menghayati imannya. Mereka jujur, mereka tidak akan pernah menipu, mereka beribadah dan berdoa dengan baik kepada Tuhan. Seorang kaya menjadi saksi Kristus bila mau menggunakan hartanya, mau menggunakan miliknya, kekayaannya untuk mendukung pekerjaan gereja, mau berhikmat menggunakan uangnya dan tidak dikuasai oleh hartanya. Dengan demikian mereka menjadi saksi Kristus. Ketiga, bagaimana kita menjadi saksi Kristus dan menyambut kedatangan Yesus kedua kalinya? Pada ayat 8a tadi disebutkan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
Saudara, Roh Kudus itulah yang menjadi pengajar, pendidik, penuntun kita untuk mengemban tugas bersaksi ini, untuk menyampaikan firman, berkhotbah penuh urapan, dan untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Yesus kedua kalinya. Roh Kudus itulah yang menjadikan kita saksi-saksi yang benar, sehingga kita bukan lagi asal bicara, asal ngomong saja, tetapi disertai oleh kuasa. Ada kuasa power rohani yang diberikan oleh Roh Kudus bagi kita. Meski perlu memiliki ilmu pengetahuan teologis misalnya, perlu memiliki gelar-gelar akademis dan pengalaman-pengalaman lainnya, tetapi itu hanya pelengkap saja. Pelengkap saja. Peranan Roh Kudus lah yang membuat kita menjadi saksi-saksi yang benar, yang bukan materialistis dalam bersaksi ini. Dan yang keempat, apa yang kita lakukan? Pada ayat 12, memang tidak ikut lagi dalam khotbah ini. Disebutkan, kembali ke Yerusalem. Malaikat itu sempat menegur murid-murid itu karena mereka termangu-mangu melihat ke atas. Tetapi malaikat itu menyuruh kembali ke Yerusalem untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dipesankan oleh Yesus kepada mereka. Suruhan malaikat ini jugalah mengajar kita sekarang agar tidak boleh pasif. Jangan kita meninggalkan tugas. Jangan kita hanya menonton saja, termangu-mangu saja, terlena. Ada banyak kegiatan-kegiatan rohani yang harus kita lakukan. Ada banyak tugas pelayanan. Banyak yang membuat kita terlena. Banyak yang membuat kita meninggalkan pelayanan ini, Bapak Ibu. Tetapi marilah kita lebih giat melakukan misi kita di tengah-tengah dunia ini. Semoga kita semuanya pendengar khotbah ini menjadi saksi-saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Gabesi tidang ini Kristus tusan dok portibion, sebagaimana seruan topik perayaan kenaikan Tuhan. Yang handal, yang konsisten, dan sukses di tengah-tengah kehidupan ini. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak dan Ibu, saudara-saudara, untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah peringatan kenaikan Tuhan Yesus 26 Mei 2022 dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11 ini, agar semakin banyak orang yang mau menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Gabe sitidang ini Kristus tusadok portibion termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, baik di gereja ataupun di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu di ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini. Berkatilah Tuhan pendengar khotbah ini. Berkati juga hamba-Mu Tuhan dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan, kebesaran, hormat bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin.